Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama kembali, yaitu dengan materi akidah akhlak. Dan pada kesempatan kali ini Ustazah Efrida akan menjelaskan beberapa hal, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau utusan Allah. Nabi dan Rasul yang sangat mencintai dan dicintai oleh umat Islam. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi mukjizat Al-Quran yang kita baca hingga saat ini. Nabi yang memiliki banyak keistimewaan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir didahului dengan peristiwa serangan pasukan gajah di Mekah. Ia lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah, dan Abdullah merupakan putra Abdul Muthalib. Abdullah meninggal sebelum Muhammad lahir, dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdul Muthalib sangat senang dengan kehadiran cucunya. Muhammad adalah nama pemberian kakeknya. Abdul Muthalib berharap agar cucunya menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disusui dan dirawat oleh Halimah Sa'diyah. Ia dikembalikan kepada Aminah pada usia 4 tahun. Saat Muhammad berumur 6 tahun, Aminah ibunya meninggal karena sakit. Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Muhammad diasuh oleh kakeknya hingga usia 8 tahun. Setelah kakeknya wafat, ia diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad senang membantu pamannya untuk mengembala ternak. Ia sangat pandai mengembala. Saat tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW mulai ikut pamannya berdagang ke pasar. Muhammad juga memiliki kepandaian dalam menawarkan barang dagangannya. Apa yang ia jual selalu banyak pembelinya. Nabi Muhammad SAW akhirnya menikah pada umur 25 tahun dengan pedagang kaya bernama Siti Khadijah. Nabi Muhammad adalah teladan umat Islam. Ia memiliki sifat-sifat luhur dan mulia yang membedakannya dengan manusia biasa. Nabi Muhammad diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seperti yang dikatakan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Rawahul Bukhari. Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW diantaranya. Yang pertama adalah sidik. Sidik berarti jujur. Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang sopan dan tidak pernah berbohong, dan selalu berkata benar. Yang kedua adalah tablik. Tablik artinya menyampaikan. Nabi Muhammad selalu menyampaikan wahyu dari Allah dengan kebenaran, seperti saat menyampaikan wahyu Al-Quran. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyembunyikan ajaran dari Allah. Yang ketiga adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dapat dipercaya. Beliau tidak pernah berdusta dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Yang keempat adalah fatonah.
Fatonah artinya cerdas ataupun pandai. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat cerdas dan bijaksana. Beliau selalu menyampaikan kebenaran ayat Al-Quran dengan penjelasan yang bagus sehingga banyak yang masuk Islam. Nah, bagaimana kita bisa meneladani sifat Nabi Muhammad SAW? Perilaku sehari-hari yang dapat kita contoh dari sifat Rasulullah diantaranya, yang pertama adalah sidik atau jujur. Yang pertama kita bisa melakukan mengerjakan sendiri dan tidak menyontek saat ujian. Kemudian mengatakan hal yang sebenarnya, kemudian mengakui jika berbuat salah, segera meminta maaf jika berbuat salah. Yang kedua adalah tablik. Tablik contohnya saat diminta ibu untuk belanja di warung, jika ada uang kembalian diberikan kepada ibu. Menjelaskan pelajaran kepada teman yang belum paham. Yang ketiga adalah amanah. Amanah contohnya menepati janji dan tidak mengingkarinya. Kemudian jika dipercaya menjadi ketua kelas, harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Menyampaikan pesan yang dititipkan kepada kita. Yang keempat adalah fatonah. Fatonah contohnya rajin belajar agar mendapat nilai bagus. Kemudian rajin mengaji agar mahir membaca Al-Quran. Baiklah anak-anakku sekalian, dan tugas pada hari ini adalah mengerjakan soal pada halaman 86. Tulis jawaban pada buku tulis kalian masing-masing. Mungkin cukup sekian dari Ustadzah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.